saya mau jelaskan seperti apapun mengenai ajaran kami, pasti Pak Ustadz tidak akan paham. Pak Ustadz pasti akan bantah. Itu yang saya tidak mau seperti itu. Karena kita berbicara mengenai kebenaran, tetap kebenaran. Gitu. Jadi kalau bantah saling membantah, bagaimana kita menyelesaikan sesuatu pembahasan gitu, susah, tidak akan nyambung Pak Ustadz. Seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu saja sih. Jadi kalau saya, mohon maaf Pak Ustadz, tidak bisa menjebak saya Pak Ustadz. Karena bagi saya, Yesus dengan Bapaknya itu dua sosok yang berbeda. Itu kepercayaan saya ya. Gitu. Tidak tahu kalau Kristen-Kristen lain. Karena dalam Alkitab, dalam kami punya kitab suci, bahkan Yesus tidak pernah menyamakan dirinya sama seperti Bapaknya. Bahkan dia merendahkan diri. Dan bahkan Yesus datang ke dunia itu bukan karena kehendaknya dia sendiri, tetapi Bapaknya yang mengutus dia datang ke dunia ini. Jadi kalau Pak Ustadz mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, ya saya setuju, Yesus punya Tuhan. Dan kalau Pak Ustadz hanya mengambil kesimpulan bahwa Yesus punya Tuhan, terus Tuhan, apakah Yesus bisa disebut Tuhan? Bisa juga, tapi bukan berarti dia adalah Bapaknya, dia adalah Allah itu sendiri. Bukan seperti itu sebenarnya. Makanya saya bilang Pak Ustadz tidak bisa jebak kita sembarangan, kecuali orang Kristen yang mungkin belum terlalu paham ya. Nah seperti begitu. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Jadi kalau Pak Ustadz pertanyakan mengenai soal Tuhan, sepertinya terlalu bagaimana ya? Karena nanti tidak ada penyelesaiannya untuk membahas hal ini. Seperti begitu. Sudah? Sudah? Ya. Oke, baik. Oke, baik. Tolong Anda mute ya. Tadi saya biarkan Anda berbicara lebar. Silakan. Sekarang saya berbicara, tolong Anda mute dan Anda dengar. Nah, inilah saya mengatakan kalian orang Kristen itu, ketika mau menelaah agama orang pakai logika, ternyata agama kalian itu kalian pakai logila. Nah, nanti saya jabarkan kenapa saya mengatakan logila ya. Kenapa saya jabarkan. Sekarang begini. Di dalam Bible itu ketika Anda membaca dari Kisah Para Rasul 3:13 sampai Yohanes 17:3, Yohanes 17:8 sampai Yohanes 11:42 sampai Yohanes 14 nomor 1, Yohanes 3:3, Yohanes 5:37, Matius 11:25, Matius 12:15. Ayat-ayat ini menceritakan Yesus itu mempunyai Tuhan. Sementara Anda sendiri sudah mengatakan bahwa iya Yesus punya Tuhan. Tetapi Anda memaksakan Yesus juga Tuhan. Berarti konsekuensi yang Anda terima itu Anda harus menerima Tuhan ada dua. Sementara ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengatakan, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Berarti Yesus punya Tuhan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Yesus punya Tuhan. Yang anehnya ini ketika Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu punya Tuhan, tetapi Anda mengatakan Yesus Tuhan. Begitu saya tanya berarti ada berapa Tuhan? Anda bilang saya tidak paham. Padahal Anda pun tidak paham. Nah, ketika Anda mengatakan saya tidak paham, oke. Baik. Nih. Saya buka di sini, tolong Anda jelaskan ya. Kalau Anda mengatakan saya tidak paham ya. Nih. Yesus hamba Tuhan. Hamba ini siapa? Tuhan ini siapa? Silakan. Malah berfirman. Mute Pak, jangan berfirman dalam hati, mute tuh. Bukan mute. Yesus hamba Allah. Itu loh. Ini Tuhan. Anda mau rubah? Iya, itu Tuhan, itu kan Tuhan tulisan. Iya, Yesus hamba Tuhan, hamba Allah. Oke. Yesus hamba Tuhan. Hamba ini siapa? Tuhan ini siapa?
Ah, macet. Macet kan? Ayo. Ya Allah. Yesus hamba Tuhan. Hamba ini siapa? Ya itulah makanya saya bilang hamba itu Allah. Hamba Allah. Ya, Anda ini iya kayaknya toh. otak terbalik Anda ini. Anda ini bagaimana Terus, Pak? Coba Sekarang perhatikan baik-baik, saya Pak. mau tanya. Yesus. Oke. Kalau memang Pak Ustadz mengatakan bahwa saya tidak paham, coba Pak Ustadz jelaskan. Seperti apa itu? Baik. Maksudnya apa artinya? Ya, baik. Di sini Terus hamba. sabar Pak Ustadz. Yesus hamba Tuhan. Terus baca ke bawah dulu, coba baca terus. Baca. Tetapi Jangan Yesus cuma judulnya seperti itu terus langsung Iya. Ustadz ambil keputusan seperti itu. Coba baca dulu, Oke. baca. Oke. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah hambaku yang kupilih. Hamba itu siapa? Maksudnya? Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Hamba ini siapa? Coba baca ulang dari atas Ustaz. Coba Anda baca dari atas biar Anda yang paham ya, Anda yang baca. Silakan. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya. Dan jalan-jalan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa akan tidak jelas berharap. Nah, berarti yang hambaku yang kupilih ini siapa? Hambaku yang Yesus. kupilih kepadanya jiwaku berkenan ini siapa? Siapa ini? Yesus. Yesus, berarti Yesus hamba kan? Iya. Berarti bukan Tuhan. Ya Pak Ustadz jangan lari hanya ke Tuhan. Sekarang yang jangan Pak Ustadz menjebak kita. Jangan, karena saya kan sudah bilang Pak Ustadz. Saya kan sudah bilang. Kalau Pak Ustadz hanya berpegang dengan Yesus itu adalah Tuhan yang mana dulu? Apakah yang sampai cipta atau yang mana yang Pak Ustadz maksud? Seperti begitu. Karena bagi saya, yang saya percaya, Yesus dengan Allah dua pribadi yang berbeda. Seperti itu. Jadi Pak Ustadz mau bilang seperti apapun, tidak berpengaruh bagi saya. Seperti itu. Karena Pak Ustadz punya anggapan begini. Sabar Pak Ustadz. Sabar. Karena Pak Ustadz punya anggapan begini. Pak Ustadz punya anggapan begini. Kalau saya mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu artinya Yesus adalah Allah sendiri. Bukan seperti itu Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz jangan jebak saya seperti itu. Gitu. Jadi apapun itu, Pak Ustadz tidak bisa jebak saya. Karena setahu saya, Yesus dengan Bapaknya itu dua pribadi, dua sosok yang berbeda. Seperti itu. Anda punya Bible situ? Ada. Ambil Bible Anda, kita sama-sama belajar. Tolong ambil Bible Anda, kita sama-sama belajar. Jadi begini Pak Ustadz. Jadi begini. Ambil Bible. Begini, Pak Ustadz. Saya ambil Bible, kitab saya juga. Kalau cuma kita berdebat mengenai Tuhan, bagaimana mau selesai Pak Ustadz?
Karena Iya, Pak Ustadz silakan punya maksud di ambil. sini. Karena Sabar begini, jangan Bagaimana karena dulu? ada kata Tuhan saja, jangan karena ada kata Tuhan, Pak Ustadz jebak kita di situ. Bahwa Pak Ustadz punya anggapan bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Beda Pak Ustadz. Karena begini Pak Ustadz, di dunia ini saja ada Allah lain. Ah, begitu loh. Seandainya kalau kita punya Jadi, anggapan bahwa baik. ada Allah lain, berarti iblis pun bisa disebut Allah. Begitu loh. Baik Pak Aron. Baik, saya mau sepakat dengan Anda. Berarti Anda mengatakan Yesus sama Bapa ini dua pribadi yang berbeda. Betul? Iya, betul. Betul. Iya, sabar. Saya lihat Pelan-pelan, begitu. jangan terlalu marah-marah Kak. Pelan-pelan Tidak. saja dulu. Tidak. Iya, pelan-pelan. Sabar. Nah, Ya. sabar Ampi. Ini satu pendeta tidak ada gereja lagi ini. Oke. Nah, ketika sabar, Anda dari Kristen mana ini Pak Aron? Kita tanya dulu. Saya tuh Kristen, tidak ada mau Kristen mana. Saya tuh Kristen. Wih, ini bagus ini. Ini bagus ini. Ini saya akui ini. Ini saya paling jempol, ini Kristen yang berani begini saya paling jempol. Berarti Ya iyalah. kayaknya kita berdua Harus ini berani sepakat. tuh. Berarti sabar. Saya sama Anda ini mungkin ada kesamaan karena kita menganggap bahwa Yesus sama Bapa ini punya dua pribadi. Iya, betul. Iya. Nah, tapi kayaknya Pak Pendeta Ampi, apakah Pak Pendeta Ampi sepakat sama kita berdua ini Pak Pendeta Ampi bahwa Yesus dengan Bapa itu punya dua pribadi yang berbeda-beda? Loading. Tidak, Coba saya saya tanya dengar dulu. penjelasan dari Bapak Pendeta. Iya, coba silakan. Coba. Loading. Begini loading, orang bicara ketuhanan di kekristenan itu tetap harus belajar kembali kepada konsep Tritunggal. Tritunggal Maha Kudus itu berbicara kebagaimanaan Allah. Jadi Allah itu disebut Esa, tetapi dalam tiga pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu saudaraku. Jadi kok Iya, tidak berarti bisa Bapak. mau apa? Tidak, No. jangan dulu Bang Ampi.